Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Talarasati dengan NIM 2306024. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil ulasan dari jurnal dengan judul Penerapan Data Mining Menggunakan Algoritma K-Means Clustering pada Penerimaan Mahasiswa Baru Studi Kasus Universitas Islam Indragiri yang ditulis oleh Fitri Yunita. Setiap tahunnya, perguruan tinggi, salah satunya seperti Universitas Islam Indragiri, menerima ratusan mahasiswa baru. Data yang terkumpul sangatlah banyak dan juga tidak terstruktur, misalnya seperti asal sekolah, nilai ujian, dan juga program studi yang dipilih. Apabila data tersebut tidak diolah, maka data tersebut hanya akan menjadi tumpukan, dan penelitian ini ingin mengolah data tersebut supaya dapat dimanfaatkan terutama untuk promosi kampus yang lebih tepat sasaran. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengelompokkan mahasiswa baru berdasarkan kemiripan data, yaitu asal sekolah, program studi, dan nilai UAN. Dengan begitu, pihak kampus bisa mengetahui sekolah mana dengan minat yang paling banyak ke prodi tertentu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode clustering, khususnya adalah algoritma K-means. Ini merupakan metode tanpa supervisi yang mengelompokkan data berdasarkan kemiripan. Software yang digunakan adalah RapidMiner dan jumlah cluster ditentukan sebanyak 3. Setiap data nantinya akan dikelompokkan ke cluster yang sentroidnya paling dekat. Sebelum masuk ke proses clustering, semua data akan diubah ke dalam bentuk angka. Misalnya, pada prodi sistem informasi akan dikodekan sebagai angka 1, teknik sipil menjadi angka 2, dan seterusnya. Asal sekolah dibagi menjadi 3 kategori, SMA, SMK, dan juga lainnya. Nilai UAN juga diklasifikasikan menjadi 3 kelompok dengan tujuan dapat dihitung dengan matematis. Lalu K-means akan dimulai dengan memilih 3 sentroid secara acak, di mana semua data dihitung jaraknya ke masing-masing sentroid menggunakan rumus Euclidean, dan data akan masuk ke klaster terdekat. Setelah semua data terklaster, sentroid akan dihitung ulang. Proses ini diulang sampai posisi sentroid stabil atau disebut convergent. Untuk hasil klaster pertama berisi 195 mahasiswa yang mayoritas berasal dari program studi ilmu hukum, akuntansi, dan juga ekonomi syariah. Sebagian besar merupakan siswa-siswa yang berasal dari SMA dan juga sekolah keagamaan dengan nilai UAN rata-rata sekitar 43,29. Lalu untuk hasil klaster 2 adalah yang paling besar dengan 271 mahasiswa. Peminat utamanya adalah prodi manajemen, sistem informasi, dan juga teknik sipil. Banyak dari mereka berasal dari SMA dan juga SMK dengan nilai UAN yang mirip dengan klaster 1 sekitar 43,33. Lalu ada hasil klaster 3 ya, hanya sebanyak 50 mahasiswa, namun prodi ini lebih bervariasi seperti bahasa Inggris, agroteknologi, dan teknologi pangan dengan nilai UAN rata-rata 43,77. Berdasarkan hasil yang telah didapatkan, pihak kampus dapat menyusun strategi promosi berdasarkan sekolah asal dan juga program studi yang diamati. Misalnya, ke sekolah-sekolah yang banyak mengirim siswa ke prodi manajemen, kampus bisa fokus promosi ke prodi tersebut. Dari penelitian ini, kita dapat menyimpulkan bahwa K-means efektif untuk mengelompokkan data mahasiswa baru. Hasil clustering dapat membantu kampus untuk menyusun strategi promosi yang lebih tepat sasaran, tapi hasil juga bisa berbeda apabila titik awal sentroidnya berbeda, sehingga pada pemilihan awal sangat menentukan hasil di akhirnya nanti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.